Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hujan mengguyur desa kecil di kaki gunung itu sejak pagi. Langit kelabu menggantung berat, seakan menyimpan luka yang enggan tersembuhkan. Di sebuah gubuk reot beratap seng berkarat, duduk seorang wanita paruh baya bernama Bu Marni. Tubuhnya kurus, wajahnya letih, namun matanya tetap menyimpan cahaya doa yang tak pernah padam. Bu Marni memeluk erat seorang anak kecil berusia 5 tahun. Tubuh mungil itu bernama Naya. Ia bukan anak kandung Bu Marni, tapi anugerah tak terduga dari suatu malam yang penuh duka 5 tahun lalu. Malam ketika putrinya satu-satunya, Sinta, pulang ke rumah dengan tubuh lemah dan wajah pucat. Sinta mengandung tanpa suami, dan tak pernah mengucapkan sepatah pun tentang siapa ayah dari bayi yang dikandungnya. Masyarakat mencibir, keluarga besar menjauh. Bu Marni hanya mampu diam, menampung semua luka anaknya dalam pelukan. Malam kelahiran Naya adalah malam kelam. Sinta menghembuskan napas terakhirnya usai melahirkan. Dalam pelukan ibunya, dengan senyum yang tak sempat selesai, Sinta pergi. Sejak saat itu, Bu Marni membesarkan Naya seorang diri. Nak, meski dunia ini kejam padamu, kau tetap karunia ilahi bagiku, bisik Bu Marni, seraya mencium kening Naya yang tertidur dengan wajah damai. Setiap hari, Bu Marni menjajakan kue keliling desa demi sesuap nasi. Kadang hanya cukup untuk makan sehari, kadang tak cukup sama sekali. Tapi tak pernah sekalipun ia mengeluh. Naya tumbuh dengan kasih yang tulus, meski tanpa kemewahan, tanpa mainan, dan seringkali tanpa cukup makanan. Orang-orang masih menatap sinis, menyebut Naya anak haram, anak tanpa ayah. Bu Marni hanya menunduk dan menggenggam tangan Naya lebih erat. Baginya, gadis kecil itu bukan aib. Ia adalah wujud cinta Sinta yang terakhir, darah daging cucunya, dan satu-satunya alasan ia masih bisa bertahan. Di setiap sujudnya, Bu Marni hanya meminta satu hal. Ya Allah, jika hidupku harus hancur, hancurkanlah. Tapi jangan biarkan Naya menderita. Namun takdir ternyata belum selesai menorehkan luka. Pagi itu, langit tampak lebih muram dari biasanya. Kabut menyelimuti desa, dan udara terasa dingin menusuk. Bu Marni terbangun dengan batu keras yang mengguncang dadanya. Tubuhnya menggigil, peluh dingin membasahi keningnya. Ia berusaha berdiri, namun lututnya lemas, matanya berkunang-kunang. Di sampingnya, Naya masih terlelap, memeluk boneka kain lusuh pemberian ibunya sebelum meninggal. Dengan sisa tenaga, Bu Marni memaksakan diri menuju dapur, berharap bisa membuatkan sarapan seadanya untuk Naya. Tapi tubuhnya tak sanggup. Ia terjatuh, membentur lantai tanah. Suara jatuhnya membangunkan Naya yang segera berlari ke sisi neneknya. "Nenek! Nenek kenapa?" teriak Naya panik, mengguncang tubuh Bu Marni. Bu Marni tersenyum lemah, berusaha menyembunyikan rasa sakitnya. "Nenek hanya lelah. Nak, tidak apa-apa. Jangan menangis." Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Bu Marni semakin sering batuk. Tubuhnya kurus kering seperti layang-layang kehabisan angin. Namun ia tetap memaksa menjajakan kue, karena hanya itu satu-satunya sumber nafkah mereka. Kadang Naya ikut menenteng keranjang, berjalan menyusuri pematang sawah dengan kaki mungilnya. Orang-orang desa mulai khawatir. Beberapa menawarkan bantuan, namun Bu Marni menolak halus. "Kami masih bisa bertahan," katanya. Padahal dalam hati, ia tahu, waktu tak akan lama lagi. Suatu malam, ketika hujan turun dengan derasnya, Bu Marni menggigil hebat. Naya memeluknya erat, menangis sambil memanggil-manggil. Tak ada tetangga yang mendengar, tak ada sanak saudara yang peduli. Dalam gelap, hanya suara tangis anak kecil dan derai hujan yang menjadi saksi. "Nenek jangan pergi. Nenek janji mau lihat aku sekolah, kan?" Bu Marni membuka mata dengan susah payah. "Kau akan sekolah, nak, kau harus pintar, lebih dari siapapun, itu harapan ibumu dan nenek." Air mata jatuh dari sudut mata Bu Marni. Ia memeluk Naya terakhir kalinya,
seolah ingin menitipkan seluruh cintanya dalam pelukan kecil itu. Dan malam itu, cahaya dalam hidup Naya perlahan mulai meredup. Pagi datang tanpa hangat. Naya duduk memeluk lutut di samping tubuh neneknya yang telah membujur kaku. Mata kecilnya sembab, wajahnya pucat, dan suara tangisnya sudah serak karena semalaman merintih. Ia belum tahu cara menghadapi dunia tanpa Bu Marni. Di umur 5 tahun, ia menjadi yatim piatu, sendirian di dunia yang bahkan belum sepenuhnya ia kenal. Tetangga datang ketika cahaya matahari mulai menembus celah dinding bambu. Ada yang menangis, ada yang hanya diam. Semua terenyuh melihat tubuh kecil Naya yang tak mau melepaskan pelukan terakhirnya dari tubuh sang nenek. Jenazah Bu Marni dimakamkan sederhana. Tak ada keluarga yang datang. Hanya beberapa warga desa yang menyaksikan. Naya berdiri diam di ujung pemakaman, menggenggam boneka kainnya dengan erat. Tak ada air mata lagi. Hanya tatapan kosong yang memandang tanah merah yang menimbun cinta terakhir yang ia miliki. Setelah itu, hari-hari berubah drastis. Naya tinggal berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain. Tidak ada yang benar-benar mau merawatnya. Hanya sekadar menampung agar tak disebut kejam. Ia disuruh menyapu, mencuci, kadang mengurus bayi. Di usianya yang seharusnya bermain dan belajar, Naya justru sibuk melayani. Beberapa kali ia mencoba bertanya, "Kapan aku bisa sekolah?" Tapi jawaban selalu sama, "Nanti, kalau kamu sudah besar." Namun malam-malamnya penuh tangis. Ia memeluk boneka lusuh itu di sudut kamar dapur yang lembab dan gelap. Ia berbicara pada bonekanya seolah berbicara pada sang nenek. "Nenek, Naya mau sekolah. Naya mau jadi orang pintar, seperti janji nenek dulu." Hidup terus bergulir dalam luka yang tak pernah sembuh. Waktu berlalu, dan Naya tumbuh tanpa belayan. Hanya seutas doa di langit malam yang membuatnya tetap bertahan. Ia percaya, suatu saat, Tuhan akan menjawab air matanya. Sebab di balik luka yang dalam, selalu ada harapan yang tak bisa padam. 8 tahun berlalu. Naya kini berusia 13 tahun. Tubuhnya tinggi kurus. Wajahnya tampak lebih dewasa dari usianya. Luka masa kecil telah mengukir keteguhan di matanya. Ia tetap tinggal di desa, namun kini bekerja di warung kecil milik Pak Lurah. Satu-satunya orang yang bersedia memberinya tempat berteduh tanpa menganggapnya beban. Meski tak pernah merasakan bangku sekolah secara formal, Naya rajin mencuri waktu membaca buku-buku bekas di perpustakaan desa. Ia menghafal huruf sendiri, belajar berhitung dari penggaris dan struk belanja. Seorang guru tua, Bu Ratih, yang pensiun karena sakit, diam-diam mengajarinya membaca setiap malam sepulang warung. "Naya, kamu punya cahaya. Jangan biarkan hidup meredupkan itu," kata Bu Ratih suatu malam, menyerahkan buku catatan miliknya. Suatu hari, sebuah lomba menulis tingkat kabupaten diumumkan. Temanya, perjuangan hidup di tengah derita. Naya merenung. Tangannya gemetar saat menulis kisahnya. Ia menuliskan semua. Tentang Sinta, Bu Marni, hujan malam kelahiran, cibiran, kemiskinan, hingga harapan kecil yang terus ia jaga. Tulisannya dikirim diam-diam oleh Bu Ratih. Sebulan kemudian, berita mengejutkan datang. Naya menjadi juara pertama. Ia dijemput ke kota oleh panitia. Diarak masuk ke aula penghargaan dengan tepuk tangan. Kamera menyorotnya, dan namanya disebut-sebut media lokal. Anak penjual kue, juara nasional. Beasiswa pun mengalir. Naya diterima di sekolah unggulan. Untuk pertama kalinya, ia duduk di bangku sekolah, memakai seragam, membawa tas, dan mengenakan sepatu. Di hari pertama sekolah, ia berdiri di depan gerbang, menatap langit. Di matanya mengambang air bening, bukan karena sedih, tapi syukur. "Nenek, kita berhasil. Ini, karunia ilahi yang nenek doakan setiap malam." Langit cerah. Selembar daun jatuh pelan ke bahunya, seperti sentuhan dari yang tak lagi di dunia. Dan di sanalah, di tengah gemuruh kehidupan, seorang gadis kecil yang dulunya dibuang oleh dunia, kini bersinar sebagai bukti bahwa cinta, doa, dan harapan, jika terus dijaga, pasti sampai pada waktunya.